Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Yang saya hormati Ibu Marina Sofia yang merupakan tuan rumah, yaitu Rumah Nayuzi, di mana kita pada hari ini hadir untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. Yang saya hormati teman saya satu tim, Insinyur Nisma Panjaitan, STMT, PhD, IPU, ASEAN Engineering. Kemudian ada sahabat saya, Pak Ami Dilham, SEMSI. Kalau Bu Nisma sama saya berasal dari teknik industri, kalau yang Pak Ami Dilham dari ekonomi manajemen. Nah, hari ini kita melakukan pengabdian pada masyarakat terkait penerapan teknologi tepat guna, yaitu mesin seset kulit. Ini mesinnya sudah ada di depan kita. Kenapa ini dibuat? Karena Ibu Marina Sofia ini punya masalah di proses produksinya. Selama ini menseset menggunakan cutter. Apa guna seset? Untuk menipiskan kulit, di mana kulit tadi harus ditipiskan untuk bisa dijahit ya Bu. Selama ini dipipiskan pakai manual. Nah, itu beresiko tangan tersayat, pegal dan segala. Nah, ini sekarang dengan hitungan detik dengan mesin seset langsung tipis. Nah, kurang tipis diulangi sekali lagi. Nah, ini akan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, juga kita menjelaskan tentang manajemen usaha UMKM naik kelas. Selama ini kita tahu UMKM naik kelas itu jargon, tapi kita nggak tahu parameter apa UMKM naik kelas. Kami sekarang sudah siapkan parameternya untuk UMKM naik kelasnya. Nah, kegiatan ini adalah suatu proses untuk transfer knowledge, transfer teknologi kepada Bu Marina dan teman-teman sekalian, teman-teman UKM. Hadir juga di sini mahasiswa kami yang kami bimbing untuk program P2MW, yaitu di sini dari grup Satu Zone ya. Jadi mereka sudah dapat modal usaha nih Bu Marina. Jadi mereka dapat modal usaha sebesar 12 juta untuk menjalankan bisnisnya. Di sini juga hadir Pak Alvin, dosen pembimbing dari Dual Ecopest. Baik, saya mungkin akan memulai pembelajaran terkait dengan UMKM naik kelas. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, diagnosis bisnis ini merupakan aktivitas dokumentasi dan analisis aspek-aspek dalam suatu bisnis berdasarkan atas tujuan tertentu yang menghasilkan sajian informasi yang faktual tentang kondisi bisnis kita dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Jadi kita harus tahu kondisi kesehatan bisnis sama kayak badan kita. Kita ini sehat atau tidak. Yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah dari bisnis. Setiap bisnis itu punya masalah. Pak Ami Dilham ini juga pembisnis. Tiap hari dia menghadapi masalah. Nggak ada pembisnis yang tidak ada masalahnya. Demikian juga Ibu Marina Sofia dan ibu-ibu yang lainnya pasti punya masalah dalam bisnis. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber masalahnya. Jadi ada masalah, kita identifikasi sumber masalah untuk mengatasinya. Sama kayak kita demam, kita tahu apa sumber masalah kita, kenapa itu demam, kenapa kita meler. Tentu ada, mungkin kalau orang yang bersin-bersin ada alergi dengan debu dan sebagainya. Nah, sehingga kita bisa menentukan intervensi apa yang kita lakukan. Misalnya kita minum obat apa yang sesuai dengan penyakit kita. Siapa yang bisa melakukan diagnosis ini? Yaitu pertama manajemen internal. Jadi Bu Marina Sofia dengan Rumah Nayuzi. Kemudian siapa? Calon investor atau debitur. Jadi kalau kita mau mengajukan kredit ke bank, nah itu mereka lihat dulu sehat nggak nih bisnisnya. Yang berikutnya ada calon pembeli produk kita. Nah dia kan harus lihat ini sehat nggak bisnis ini. Yang berikutnya yang bisa melakukan analisis bisnis ini siapa? Konsultan pendamping. Nah kayak juga termasuk salah satu konsultan pendamping UMKM yang terregister oleh Kementerian Koperasi UMKM. Saya punya nomor register untuk itu. Nah kapan kita lakukan? Ketika kita punya masalah. Kemudian ketika kita melakukan rencana investasi, kemudian rencana pengembangan, mengajukan pinjaman, recovery bisnis, dan ini merupakan aktivitas rutin dalam bisnis kita. Tapi kita jarang lakukan, Apa yang kita lakukan di sini adalah kita melakukan diagnosis pertama kita untuk mendapatkan intervensi, baru ada rencana aksi, kemudian ada implementasi, ada evaluasi, terus ada improvisasi,
bulat lagi balik ke diagnosis. Itulah siklusnya. Jadi dia ini untuk menentukan tindakan apa yang cocok untuk mengatasi solusi bisnis tadi. Setiap orang sakit atau tidak ada tanda-tanda vital, yaitu vital sign. Kalau misalnya, kalau Bapak Ibu lihat sebelah kiri, sebelah kanan mana yang sehat? Ya, yang kanan yang sehat, cerah dia kan. Kalau sebelah kiri udah nampak tanda-tanda dia mulai sakit. Nah, vital sign ini adalah ukuran yang menjadi penanda tercapai target-target dalam setiap pertumbuhan bisnis. Ketika tahapan bisnis ini, teorinya begini. Jadi yang baru punya motivasi dalam bisnis, adik-adik, ibu, bapak, ibu ini yang baru mulai usaha, ini kan ada juga motivasi dalam diri. Itu ada tanda-tanda juga nanti vital sign-nya. Kemudian Bu Opi sudah masuk bersistem dia udah sampai pada posisi di bersistem, di mana sumber bahan baku, di mana tukangnya, dan kapan di deliver, bagaimana kemasan dan sebagainya. Nah, itu dia. Kemudian dia melakukan duplikasi, jadi buka cabang. Bu Opi ini udah punya cabang di Hotel Mercure, tapi belum sampai pada fase uang datang terus sama kita, kan gitu ya. Ini dia tanda-tandanya. Buat dimotivasi, kita mesti ada punya perencanaan. Jadi ada perencanaan dari bisnis kita. Yang kedua, di masa waktu kita mulai. Jadi kalau kita motivasi, kita berpikir besar. Ya, kita berpikir besar. Wow, seolah-olah ini semua hebat lah kita punya, ya kan? Nah, baru yang berikutnya di masa waktu kita mulai dengan tahap yang kecil. Terus kemudian ketika di masa pertumbuhan, dia harus ada action. Nah, ini yang dikatakan tahap stabilisasi. Baru bagaimana dia menggandakan bisnisnya, berarti di situ gerak cepat. Ke Bobi gerak cepat, ya buat cabang di Mercure. Baru pada saat dia melakukan continuous improvement, memperbaiki, oh hari ini kita pakai kulit ulos, pakai bahan ulos, hari ini pakai kulit buaya, besok pakai kulit biawak, besok lagi mungkin kulit harimau. Nah, waktu dimotivasi, fase di mana orang sudah ingin bisnis, biasa calon pengusaha ini masih dalam kondisi bingung-bingung nih. Apa mau ngapain aku nih? Mau ngapain nih? Ragu-ragu, takut gagal. Nanti modal yang awak investasikan itu hilang, ya kan? Saya juga waktu itu mau mulai bisnis gitu juga. Nanti uangnya itu kita masukin hilang, kan gitu ya. Nah, tapi kita fokus saja pada satu rencana bisnis, ya, mengelolanya dengan baik dengan sumber daya yang ada. Pada waktu kita mulai, ya, maka kita lihat produk kita, tes produknya, buat prototipenya, kemudian konsolidasi pasar, lihat pasar, suka nggak dengan produk kita. Ini masalahnya kan kita buat produk yang kita pikir pasar suka, padahal belum tentu. Nah, kemudian kita lihat apa financial trend, bagaimana keuangan orang. Ini orang payah mengeluarkan duit nih sekarang kan. Sekarang duit payah kan, makanya pasar-pasar sepi. Sekarang banyak orang menjerit sekarang di pasar pajak, pasar Petisa kosong, sentral kosong. Nah, sekarang kita fokus pada pertumbuhan bisnis, pada omset, pendapatan. Belum lagi bicara tentang untung. Nah, cash flow yang penting aman, uang masuk, uang keluar stabil. Kemudian kompetensi SDM bagus. Dan pula SDM-nya juga tidak bagus. Turnover karyawan tinggi, itu bahaya. Saya punya bisnis, yang saya jaga adalah karyawan. Ketika dia mulai stabil, maka dia bisa delegasikan pekerjaan autopilot ya Bu Ovi udah sampai stabil, dia ada autopilot, serahkan sama tukang, beli bahan baku, tinggal telepon aja tempat beli bahan baku, antar ke sana gitu. Nah, dia fokus pada pertumbuhan pada profit. Kalau tadi pertumbuhan pada omset. Nah, ini sudah mulai akuntabilitas, bekerjanya efektif dan efisien, maka dia bicara tentang teknologi. Sekarang menggunakan setnya menggunakan mesin. Nah, terus kemudian dia mesti paham tentang literasi finansial. Ketika dia sudah melipat gandakan bisnis kayak Bu Ovi ini bisnisnya sudah stabil. Nah, fokus pertumbuhan bisnis pada aset. Jadi mulai menambah aset ini. Ini kan termasuk penambahan aset. Mesin tadi kan menambah aset. Memiliki bagian riset inovasi. Nah, good corporate management, terbuka. Cuma dia sensitivitas tinggi terhadap isu legal dan kebijakan. Nah, kemudian kita fokus pada pengembangan bisnis. Ya, nah, maka di sini kecerdasan finansial juga perlu. Nah, output dari diagnosis bisnis ini adalah analisa menunjukkan bisnis ini sehat atau sedang bermasalah.
Nah, diagnosis bisnis memberi informasi terstruktur tentang masalah-masalah yang ada. Nah, cuma kalau kita bingung kayak gini wajah kita. Ya, kita kan nggak mau seperti ini. Pak Ami ini selalu aja dia, senyum aja dia kalau menghadapi bisnis. Saya belajar dari Pak Ami kalau soal berbisnis. Kenapa? Pak Ami ini ketika ada masalah dia senyum. Kalau awak kusut kayak tadi nih, ya kan? Dan Pak Ami ini satu lagi keuntungannya, dia banyak kawan. Jadi dalam bisnis itu mesti banyak kawan. Jadi ada kawan-kawan yang memberi masukan-masukan positif. Jangan cari kawan yang tukang kipas. Nah, makin panas orang dibikinnya. Nah, kita kan melakukan assessment penilaian tadi kan. Ada tanda-tanda vital, kayak dokter lah kita ini. Nah, terus di situ ada gap antara masalah-masalah kita dengan tanda-tanda kita. Nah, gap inilah problem. Problemnya apa? Ada problem tentang pemasaran, ada problem tentang sistem, ada dari sisi omset, ada dari sisi profit, ada dari sisi personal kita, karyawan kita, revenue problem, sumber-sumber keuangan, uang masuk, finansial, delivery. Jadi banyak orang komplain kok lama kali barang sampai gitu ya kan. Nah, itu dia. Kemudian cash flow dan time management. Kita nggak tepat waktu. Kita janji sama orang jam 10, kita harusnya sebelum jam 10 sudah janji, sudah datang. Karena kita mau bicara bisnis. Nah, itulah kehebatan Pak Ami. Pak Ami selalu dia on time dia kalau soal bisnis. Karena terbiasa. Kalau belum janji sama Pak Ami dia duluan datang. Karena dia on time lah selalu. Nah, simptom itu gejala-gejala itu adalah yang paling akurat dilihat adalah laporan keuangan. Kalau orang perusahaan yang nggak punya laporan keuangan, ya pasti perusahaannya nggak sehat. Cuma laporan keuangannya hati-hati, ada yang direkayasa, gitu loh, kan? Direkayasa supaya sehat, seolah-olah valid. Banyak kita lihat perusahaan mengekspos laporan keuangannya, tapi belum tentu valid. Nah, untuk itu perlu diaudit. Nah, kenalin simptom kita apa saja. Misalnya kehabisan uang kas, uang kita kok nggak nampak ini. Tapi omset banyak, uang nggak nampak, nggak kemana-mana uangnya. Terus karyawan masih keluar masuk. Saya punya kawan, saya punya kerja di konsultan, dia punya konsultan, karyawannya keluar masuk, itu nggak sehat perusahaannya. Ya. Terus ownernya merasa kurang waktu, udah 24 jam dikasih Tuhan, masih kurang juga waktunya. Kalau Pak Ami ini kelebihan waktu malah, ya kan? Tapi dia slow, banyak uang. Nah, owner dan karyawan saling menjelekkan. Pak Ayah bos aku itu ini, nah, kan gitu. Datang ownernya bilang, karyawan nggak saya pakai ini. Kira-kira begitu. Terus komplain menumpuk, banyak komplain dari pembeli. Saya pernah mengalami nemanin istri saya, ada komplain dari pembeli tengah malam, diselesaikan tengah malam itu juga. Supaya apa? Supaya pembeli puas. Dari komplain berubah menjadi penghargaan. Nah, produk yang tidak konsisten, sebentar, kalau makanan ini terutama, sebentar pedas, sebentar asin, sebentar manis. Nah, itu nggak konsisten. Tergantung mood yang bikin. Lagi marah dia asin, atau marah dia pedas, kira-kira gitu ya. Sekali lagi, tujuan diagnosis bisnis ini adalah untuk menentukan masalah dan sumber masalah dari suatu bisnis. Nah, kemudian jika salah mengidentifikasi masalah, maka langkah-langkah mitigasi atau penyelesaiannya juga sulit, gitu loh. Lanjut. Nah, ini pohon masalah. Masalah utama itu di batang, sebabnya dari akar. Akibatnya daunnya kuning. Inilah sakitnya, gejalanya di daun tadi. Nah, masalah utama, maka kita cari penyebabnya. Penyebab yang primer dan penyebab yang sekunder. Penyebab utamanya apa, penyebab tambahannya apa yang menyertai. Baru kita lihat akibatnya apa, dampaknya. Biasanya dampak omset turun, ya kan? Pembeli lari, ya kan? Pemilih hilang, dan sebagainya. Makanya pebisnis ini, kalau kita lihat masalah pebisnis, biasanya dari karakternya. Ya, karakternya, kapasitasnya, kemampuannya, kompetensinya. Nah, ada orang karakter yang memang suka nipu merugikan orang lain. Tapi kalau karakternya baik, kapasitas baik, kompetensi baik, biasanya bisnisnya jalan. Yang penting, innama a'malu biniat. Mulai dengan niat yang baik. Kemudian bisnis, kalau di sisi bisnis, ya ini kan dari orangnya pebisnis. Kalau dari pebisnis, biasa masalah tentang pasar, pemasaran. Biasa masalahnya dari produksi. Biasa masalahnya dari keuangan, SDM, dan lain-lain. Nah, di sini selain ada masalah, tentu ada potensi dan peluang yang mau kita tangkap. Kayak Satursun melihat ini ada peluang nih, orang yang butuh karyawan, pencari kerja,
dan ada yang butuh pemberi lapangan kerja. Nah, ini kan gapnya di situ. Nah, bagaimana kita mendiagnosisnya? Kita punya alat, Simple Business Diagnosis Tool. Boleh diambilkan toolsnya tadi? Nah, nanti saya kasih satu tools, tolong diisi. Kita mau lihat sehat atau enggak bisnis kita. Naik kelas atau enggak, atau tinggal kelas. Boleh dibagiin? Satu mas saya. Jadi selama ini kita bisa melihat bahwasanya kita sering mendengar jargon UKM naik kelas. Pernah sering dengar? Wah, UKM naik kelas, UKM, tapi kita nggak tahu. Ini ada pertanyaan yang nanti Bapak Ibu boleh jawab ya, tidak, atau tidak yakin. Kalau Bapak Ibu katakan iya, maka nilainya adalah skornya 10. Langsung bikin di sini di sebelahnya 10. Oke. Kalau Bapak bikin tidak, skornya 0. Ya, skornya 0. Kemudian kalau jawabannya tidak yakin, skornya boleh bikin 4 sampai 6. Boleh 4, boleh 5, boleh 6. Coba dites dulu. Ya, bagi yang baru memulai usaha dan bagi yang sedang menjalankan usaha. Baru nanti di total lah jawabannya. Nanti kita lihat ini ada kuncinya. Posisi kita di mana? Apakah kita melakukan bisnis bersistem atau udah siap atau belum? Maka untuk itu tolong diisi aja sejujur-jujurnya aja, nggak usah mengada-ngada. Satu usaha satu aja, ya, mewakili. Misalnya kalau belum ada sistemnya ya nggak usah bikin, ya kan? Udah punya visi misi belum? Kalau belum punya visi misi ya belum, ya kan? Kalau ada yang nggak paham boleh tanya ya. Saya saat ini selaku mahasiswa yang tengah mengikuti program pengembangan usaha. Jadi usaha kami itu dinamakan Dual Ecopest Gourd, Pak. Alat penyemprot hama pertanian. Jadi jika usaha kami nantinya telah dijalankan, namun dalam perjalanan usaha kami itu kami menyadari salah target pasar, di mana target pasar kami itu adalah petani. Sedangkan yang kita ketahui sebagian besar petani Indonesia itu adalah tergolong dalam petani kecil. Lalu dari asumsi salah target tersebut menyebabkan omset tidak dapat menutupi biaya produksi. Jadi solusi yang dapat kami lakukan itu bagaimana ya Pak? Ini produknya apa ya? Kalau boleh tahu. Alat penyemprot hama pertanian. Alat penyemprot hama pertanian. Mungkin kalian berubah pasar, jangan petani langsung yang mau beli itu, belum tentu petani butuh itu. Tapi datanglah ke dinas pertanian atau dinas ketahanan pangan segala macam, pertanian terutama. Nah, tanya sama mereka ada nggak program untuk ke petani untuk bagaimana pemberantasan hama, kan gitu kan? Nah, nanti maka yang membeli produk kalian itu adalah korporasi, pihak dinas pertanian atau ke perkebunan, pihak perkebunan. Jadi korporat lah ya. Jadi nggak langsung kepada si petani langsung. Nah, artinya kan bisa mengganggu cash flow kan. Petani nggak mau beli, nah, makanya rubah sasaran pasar, rubah strateginya. Jadi yang penting kita tentukan dulu segmentasi pasar kita. Untuk bisa sampai menentukan segmentasi pasar, kita lakukan riset pasar. Jadi siapa yang jadi cocok pembeli utama kita. Jadi kita harus ada riset, ya, riset pasar. Baru setelah itu kita menentukan segmen yang tepat, target yang tepat, baru kita buat bentuk positioning. Nah, bagaimana bahwasanya dengan alat kita ini maka hama-hama maka akan hilang gitu ya kan. Nah, dengan sudah ada positioning baru kita tentukan strateginya. Ayo pakai gunakan strategi 4P. Strategi produk, price, promotion, dan place. Nah, yang harus diperhatikan lagi adalah adik-adik harus tahu siapa pesaing untuk tahu kita strategi masuknya. Ya, kalau yang paling ketat lah, misalnya mobil ya, mobil LCGC, kan banyak pesaing.
Mobil Mitsubishi ada Ayla, ada Calya, ada Avanza, dan so. Nah, segmennya kan beda-beda nih. Nah, bagaimana cara kita masuk? Kira-kira begitu. Baik, Pak. Terima Yuk, kasih atas mari. penjelasannya. Kalau kalian kan di bisnis digital, maka platformnya yang harus disiapkan dulu platformnya, sehingga nanti pembeli atau user atau mitra kalian bisa masuk ke sistem dengan mudah. Itu dia, ya. Bagus ya, keren. Kalau boleh tahu HNI itu apa ya? Halal Network Indonesia. Oh ya. Jadi kan itu udah tersistem dan saya mitra HNI. Kan kita pendapatan kita dari poin ke mitra-mitra yang ada itu kita berkorupsinya ke mitra-mitra supaya tambah lagi dia belanja yang mitra produk. Kuncinya satu, product knowledge. Product knowledge. Iya. Presentasi lagi Iya, produk kita. itu kalau kita memang kerja model seperti itu, product knowledge kita mesti kuat. Dan kemudian kita harus menguatkan juga mitra-mitra kita tentang product knowledge. Jadi dia bukan buyers, tapi juga mitra namanya. Jangan dia menjual produk, dia pun nggak tahu ditanya, apa itu, pokoknya gitulah. Nah, gitu, nah, payah kan? Iya. Nggak yakin orang Iya, kan? benar. Nah, itu jadi ibu memang harus secara rutin mengedukasi, memastikan mitra-mitra ibu itu yakin akan produk itu, tahu tentang produk itu. Jadi produk knowledge-nya harus kita sendiri juga harus paham. jangan hanya tukang jual aja kita. Nggak paham orang. Tanya manfaatnya, pokoknya itu lah, baca aja di bookletnya. Nggak bisa gitu. Bu Sunscraft udah berapa Bu? $170, berarti baru siap naik kelas, belum naik kelas. Masih siap naik kelas. Kalian berapa? 105. Artinya apa? Coba baca. Ya, fokus fondasi bisnis dulu. Jadi ini bukan naik kelas ini, siap naik kelas. Kan gitu. Itu udah paten kali tuh, siap naik kelas. Berarti kalau naik kelas ukurannya berapa? Lebih dari 200. Bu Opi punya berapa? 205. Ya. Antara 150 ke 200 lah. Artinya kalau level Opi masih di bawah, wah gawat ini. Ya kan? Berarti UKM-UKM-an jadinya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Hari ini kita sudah bisa mendeteksi peta posisi bisnis kita di mana. Apakah masih jauh menjelang siap naik kelas ini? Paling tinggi ya siap naik kelas. Jadi kalau ada orang bilang, oh ada pelatihan UMKM naik kelas, tanya dulu parameternya apa Pak UMKM naik kelas? Pasti parameter beda-beda. Macam-macam tuh ceritanya. Ini alatnya simple, paling simple. Melihat ini. Ya mudah-mudahan besar harapan kami, Bapak Ibu semuanya punya bisnis yang bersistem, yang ujungnya uang mengejar kita, kan gitu ya. Boleh kita berada di Turki, boleh kita berada di Paris, tapi bisnis kita tetap jalan. Saya punya teman seperti itu. Awalnya dia kerja keras menjalankan bisnisnya, tapi sekarang dia jalan-jalan, dia tahu berapa omsetnya. Karena model keuangannya bersistem, dilihat dari handphone saja, ada uang masuk, ada uang keluar. Jadi kita bisa gunakan teknologi untuk mempermudah kerja kita. Jadi bagaimana menurut Ibu ketika Ibu sudah kami diagnosis kesehatan bisnis Ibu, dan ini kan sudah tahu posisinya di mana? Oh iya, alhamdulillah luar biasa, ini sangat bermanfaat ya. Karena kan selama ini kita selalu berpikiran kita lah yang terhebatnya, kita lah terjagonya gitu kan. Karena memang rata-rata UMKM itu sistemnya manual. Artinya ya itu tadi kan suka-suka hati aja gitu. Tidak terstruktur dengan baik. Nah, dengan adanya pelatihan ini kita jadi tahu, kita jadi mengerti bagaimana seharusnya membangun bisnis yang sehat, bagaimana seharusnya membangun bisnis yang kuat, sehingga sasaran yang kita tuju, yang kita bisa menikmati penghasilan itu dapat tercapai dengan baik. Mungkin begitu, Pak. Oke, makasih Bu Opi. Ya. Mudah-mudahan bisnis rumah Nayozi ini semakin berkibar. Amin. Ya, makin dikenal. Produknya tidak hanya dari bahan dasar ulos, juga dari bahan dasar kulit, juga ada macam-macam, ada kulit buaya, kulit biawak, yang kulit harimau belum ya? Next ya. Saya rasa itu, makasih Bu, sukses kami doakan untuk bisnis Bu, dan kemudian ini dengan adanya mesin seset yang kami berikan dari Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, mudah-mudahan bisa memberi manfaat pada Ibu.
Iya, Oke. terima kasih Pak. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat USU, terkhususnya buat Bapak Bukhari STMKes IPM sebagai ketua, kemudian Ibu Insinyur Nismah Panjaitan STMT PhD IPU Asian Engineering, dan Bapak Ami Dilham SE MSI. Terima kasih atas segala bantuannya. Insya Allah ini akan berkelanjutan terus-menerus. Bukan saja kepada saya, tetapi kepada pelaku-pelaku usaha lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Oke, akhirnya kita tutup pelatihan kita ini, pelatihan manajemen usaha UMKM naik kelas, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk sesi kedua, demonstrasi bagaimana menggunakan mesin seset. Ini ya. Maksudnya gini kan Bang, Nah, jadi sini ya. kelihatan. Kemudian baru ditekan di bawah. Nah, maka dia mungkin mengikuti Terus. pola alur dari jenis kulitnya tadi. Iya. Ya. Tolong video kan? Ini dia. Ini hasil. Pengetahuan. Apakah udah cukup tipis nih? Sudah ya? Udah bisa untuk dilakukan penjahitan? Kalau iya udah bisa. Kalau dia misalnya kurang diulang lagi sekali lagi. Nah, ini udah pas ya Pak? Untuk lebar nanti agak susah ya. Enggak juga Pak. Dia memang kan kalau dia ini senti. Ya 2 cm, 4 cm. 4 cm karena kan Paling lebar. Ya. dia Paling lebar. iya, karena dia untuk jahitannya aja. Ini kan tuh dijahit supaya benangnya tidak kerja keras. Iya, betul. Gitu loh. Tapi pinggirnya itu biar rapi dia. Biar rapi. Jadi kalau bentuk semua itu ditangkap. Nah, gitu aja. Karena kan kalau jahitan palingan Terbentuk, iya. Kalau gini ya kan kalau bentuk ya. Nah, kalau itu ada bentuk ya. Ini kan ada bentuk. Nah, lentuk dia. Itu dia terkait dengan mesin seset. Step ya. Kalau kita mau menghaluskan, kita boleh sini taruh seset juga. Kalau mau nguruskan ya kan? Iya, menghaluskan. Baru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kurang ini. Tarik gini deh. Nah, gitu. Ya, Sekali lagi. makin tipis lah Bobi. Iya. Sebenarnya justru kalau semakin tipis makin enak kita jahitnya. Untuk penarikan. Gitu caranya. Ya, makin tipis ya. Ah. Dah, clear. Mantap. Memang ada ujungnya. Enggak, nyarinya ada ujung. Pinggir aja pinggir. Oke. Oke, udah bagus.